Apakah sholat tadi bisa bikin bahagia? Kalau khusyuk, kan suruhan dari Allah bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Sebagian besar mengerjakan sholat, padahal yang diperintahkan adalah mendirikan sholat. Apa bedanya? Ya kalau mengerjakan sholat kayak kita tadi nggak ngerti apa-apa ya kan? Sholat, bacaan nggak ngerti. Imam baca apa? Makin panjang bacaan imam, makin panjang lamunan kita. Gak ngerti, ya kan? Rabbik firli warhamni wajbuni, gak ngerti. Bagaimana bisa menikmati sholat khusyuk? Padahal amal soleh itu amal yang diterima Allah. Bukan hanya sholat, tapi sholat yang khusyuk. Itulah sebabnya kita sholat tapi kurang membuat bahagia. Sebab sholatnya belum tentu jadi amal soleh. Kan ada 6 ciri orang yang sholatnya salah. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka neraka wel bagi orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Jadi ada yang sholat itu ada yang sholatnya bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan ada juga sholatnya sholat yang tidak jadi amal soleh. Sudah tahu cirinya? 6 menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. 1, ciri orang yang sholatnya kurang bagus atau lalai dalam sholat itu adalah berat, malas kalau mau sholat itu, beban. Jadi nggak tahu gimana kalau mau sholat itu berat aja, bukannya bahagia. Itu udah cirinya. 2, ria, lebih suka diketahui orang, dipamerkan kalau kita lagi sholat. Kalau ada orang kita semangat, nggak ada orang nggak semangat. Kalau bisa nggak ada orang yang nggak sholat. Yang ketiga, cepat sholatnya tuh, gesit, tangkas karena merasa sudah terlatih. Bagian ibu-ibu kalau ditanya, Bu, khusyuan mana? Dandan atau sholat? Dandan. Karena sholatnya kurang ruhnya, jadi cepat, tidak dinikmati. Yang keempat, ciri orang yang sholatnya lalai itu adalah senang mengakhirkan, ditunda-tunda, pokoknya nggak semangat sholat tepat pada waktu. Jadi kalau bisa duhur dengan asar itu selalu akrab. Yang kelima, sedikit ingat Allah. Jadi kebanyakan mah ngelantur aja. Ya alhamdulillah. Silakan. Oh, terima kasih. Ya. Makasih Pak. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Lanjut. Jadi apa yang kelima, sedikit ingat Allah. Padahal wa aqimis sholat di zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Faktanya sholat kita kemana aja. Yang keenam, malas berjamaah. Kalau bisa mas sendiri aja, karena gesit, takas. Ayo kita periksa. Kalau kita masih 6 tadi, berarti sholat kita belum akan membuat kita bahagia, karena belum jadi amal soleh, baru amal saja. Nah, jadi kunci bahagia itu 2. Tadi apa? Iman dan penyebab. Kenapa iman kurang meningkat? Kenapa amal soleh kita dikit? Tahu penyebabnya apa? 2 juga. Penyebabnya 2. 1, lemah ilmu. Jadi ilmu agamanya dikit. Dan yang kedua, lemah jiwa. Jadi jiwanya tuh kalah. Mungkin dia belajar agama banyak, tapi dia lemah dalam mengamalkan ilmunya. Ada yang lemah karena malas, ada yang lemah karena syahwat, dia kalah oleh syahwat. Zina, mendekati zina, dia kalah oleh amarahnya. Kita lihat dia atau kalah oleh ketamakan kepada dunia. Kita lihat di negeri kita, ya.
Bagaimana yang ditangkap pasti dua ini penyebabnya. Satu, dia kurang agamanya, dan yang kedua dia lemah jiwanya. Udah kaya juga maling aja terus jadi koruptor ya. Padahal mau dibawa kemana kan? Terus salah seorang dulu yang ya saya nggak nyebut ketua mahkamah titik-titik ya, ternyata yang korupsi waktu itu ternyata padahal sudah profesor ketua mahkamah tapi tetap korupsi. Itu lemah jiwanya. Ketika dibongkar di lacinya ada obat kuat, berarti lemah juga segalanya. Lanjut. Kalau dengar ceramah ini nggak usah banyak mikirin orang ya. Karena ini mikirin diri sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau nggak belajar ilmu agama, kita nggak akan kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, pasti kita punya Tuhan yang lain selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan jabatan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, penampilan, pujian orang, syahwat. Begitu. Walaupun dia berpendidikan tinggi, tapi dia tidak akan menikmati hidup ini karena punya Tuhan yang lain. Apa sih ciri mengilahkan yang lain? Mendominasi pikirannya, hatinya, obrolannya. Kalau orang sudah menuhankan sesuatu, pasti dia dominan di pikirannya, di hatinya, di omongannya. Itu saja nanti tuh hari-hari itu. Dari bangun sampai tidur lagi, bahkan kalaupun sholat, doa, pasti yang diminta itu yang dituhankan ya. Jarang dia minta akhirat ya. Ya Allah, karir saya gitu. Jadi yang dimintanya juga dunia lagi. Jarang dia minta amalnya diterima, minta diselamatkan, ya dunia itu aja. Apalagi lagi musim mutasi, ya Rob, pindahkan dia. Kalau perlu binasakan tetap. Bukan tidak boleh doa minta dunia, tapi dominan tidak. Mikir apa nih saudara? Kayak dalam mikirnya tuh. Makanya periksa aja hidup ini nyaman atau tidak. Harusnya nyaman hadirin. Hidup ini nyaman harusnya, apapun yang terjadi ya. Karena apa? Karena kita niatkan kalau dengan iman itu insya Allah jadi kebaikan. Baik, jadi pertama kurang belajar agama gitu. Belajar agamanya cuma sisa waktu. Akibatnya kita nggak kenal siapa Allah, nggak ngerti juga gimana menyikapi hidup ini. Coba yang paling mulia di dunia ini di sisi Allah siapa? Orang yang mulia mana? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Iya, Al-Quran dan itu hadis benar ya. Menurut Al-Quran siapa yang paling mulia? Itu udah nggak ngerti gitu-gitu juga. Dia jarang baca Qurannya. Ada baca, nggak ngerti. Kenapa ini saya sudah selama berapa menit masih memperhatikan? Karena ngerti ya kan. Sekarang baca Quran kita nggak dibaca terjemahnya. Ngerti apa? Walaupun berpahala, baca Quran tuh kalau ikhlas ya, satu huruf satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya kebaikan. Tapi kalau kita ngerti, kita ditambah hadiahnya dengan hidayah, petunjuk Allah. Nah, orang-orang non-Islam ada yang baca Quran, terjemahnya karena tidak ngerti, dia niatnya jelek. Tapi baca Quran terjemahnya dapat hidayah, ya kan? Nah, orang Islam jarang baca Quran, udah jarang baca, dibaca juga nggak dengan artinya. Mungkin dapat pahala, tapi belum tentu dapat hidayah. Yang paling mulia tuh bukan yang punya jabatan di dunia ini, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tuh, satu ayat aja udah enak. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa.
kalau bertakwa gimana? Enak dalam bertakwa ini. Kalau udah bertakwa bukan tidak ada masalah, tapi setiap masalah diurus oleh Allah. Tadi Al-Hujurat ayat 13. Sekarang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa, jalan keluar, dan Allah memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada masalah, solusinya itu bukan karena pintar, tapi karena takwa, solusi terbaik. Makin takwa ada aja jalannya, karena setiap masalah kita juga diketahui Allah dan terjadi dengan izin Allah. Dan Allah sudah janji solusi itu dengan takwa, bukan dengan kerja keras. Itu tukang batu kerja keras, segitu-gitunya rezekinya. Benar? Kecuali tukang batu bara. Yes, Allah kasih banyak juga belum tentu kasih bahagia. Kalau kasih banyak dibikin ribet, ribet saja itu. Sudah tahu pecinta dunia belum cirinya? 3. 1. GTA, galau tiada akhir. Jangan saling menunjuk. Kalau nunjuk ke yang lain, ingat yang 3 nunjuk diri sendiri ya. GTA, pokoknya orang yang kurang ilmu agama tuh pasti cemas terus mikirkan yang belum terjadi. Ribet, stres saja. Yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Ya, jadi bagian apes aja. Yang lalu-lalu diingat-ingat terus bikin jengkel, kecewa, sakit hati, sedih. Padahal yang lalu udah lewat itu, nggak bisa diapa-apain. Tapi penderitaannya ke bawah. Punya apa aja judulnya kecewa nanti. Cuma segini. Terus aja kecewa. Dan ciri yang ketiga, capek hidupnya tuh. Karena masalah aja dari pagi, siang, malam tuh ruwet aja. Jadi nggak menikmati apa-apa. Ingat masa depan stres, ingat masa lalu sedih, kecewa. Zaman sekarang capek. Bagusnya mah meninggal. Saya minum ya. Tiga itu cirinya. Nah, kalau udah yakin ke Allah, udah tahu ilmunya, enggak tuh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak cemas dengan yang akan datang. Tidak ada Allah. Ya, yang lalu ya udah selesai. Tinggal tobat, ridho dengan apa yang udah terjadi, lalu tobat. Saat ini apa pusingnya? Hari inilah amal kita. Ya. Besok belum tentu hidup. Makanya pilpres kita nggak usah stres. Pertama bukan saudara capresnya ya. Yang kedua belum tentu hidup bulan Februari. Yang ketiga belum tentu ada lagi pilpresnya ya. Yang keempat, Tuhan kita tuh Allah, bukan presiden. Mau siapa aja presidennya, tetap aja yang menjamin kita adalah Allah. Kita silakan saja saudara ikhtiar cari pemimpin yang paling amanah, paling adil, paling benar-benar kira-kira bisa memimpin dengan baik di jalan Allah. Istiqoroh saja. Udah istiqoroh tinggal nyoblos, udah beres ya. Nggak usah pakai berantem, betul ya kan? Mau ngapain juga, kita nggak bisa maksa orang kok sepikiran dengan kita. Yang penting kita punya pemimpin yang adil. Ya kan? Nah udah, saya nggak akan ngomongin politik politik. Lalu coba, jadi solusi itu datangnya dari mana? Takwa. Datangnya dari Allah, diberikan kepada orang yang takwa. Makanya mau pintar sepintar apapun, kalau nggak pakai soleh mau udah lihat saja ya nggak. Mau cum laude mau apa enggak, ya nggak ada apa-apanya itu. Kalaupun nggak pakai takwa mah ribet aja. Yang 3 tadi ya, cemas terus,
kecewa, sedih, jengkel dengan yang sudah terjadi dan capek cirinya. Nah, jadi sekarang gimana emang? Tahu kan ciri orang bertakwa yang bagaimana? Enggak juga ya, ada jarang baca itu ya. Nih, dalam Al-Baqarah yang pertama nih ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya? Ya itu dia ya. Jadi orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah kayak gini tuh orang yang bertakwa tuh yakin ini Allah sedang melihat kita, sedang mendengarkan kita. Malaikat juga pasti ada ya, sedang mencatat. Tapi bagi yang kurang iman nggak ingat itu. Dan di ruangan ini juga ada setan ya, yang bagian nipu apa aja, ngebisikin supaya kita tidak menyimak. Ada aja berita penting di WA tuh yang benar dia juga gak ada yang nge-WA ya. Kayak di Zoom itu kan, di Zoom dimatiin itunya mic-nya karena dia punya kegiatan yang lain. Asal nama manteng ya. Entah gimana dihalang-halangin. Nah, ada juga jin kita tidak lihat, tapi sangat boleh jadi di tempat ini ada jin Islam yang ikut sholat karena mereka juga sholat ya. Kita juga harus yakin terhadap yang gaib. Kematian kita gaib nih, kita tidak tahu. Kita harus yakin dengan alam barzah, kita harus yakin dengan akhirat. Makanya orang-orang yang di Palestina itu tidak terlalu berat itu karena yakin syuhada itu masuk surga tanpa hisab. Yakin itu mereka memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Ini keyakinan seperti ini berubah hidup ini. Yang tadinya takut mati menjadi cinta kematian. Kan kata para analis, kenapa tentara Israel itu? Apa kendala terbesar tentara Israel? Takut mati. Makanya 360.000 disiapkan katanya di perbatasan. Takut, stres, tapi dengan iman enggak takut mati ya mati. Kita juga pasti mati semua, tinggal husnul khotimah atau tidak. Itu gaib itu tentang alam barzah, tentang yaumul hisab, tentang surga, tentang neraka. Nah orang yang beriman, bertakwa itu yakin tuh kepada yang begitu. Lalu mendirikan sholat ya, ini nanti kita bahas khusus di dalam surat Ali Imran 134 nih ciri orang takwa nih. Kalau sudah ada masalah pakai amalan ini, insya Allah beres sendiri masalahnya. Selain keyakinan tadi ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, itu ciri takwa. Jadi makin pelit makin jauh dari pertolongan Allah. Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, itu menderita itu. Saudara, kalau seneng nabung ya, tapi pelit dalam sedekah, udah jamin itu hidupnya tuh gak bahagia. Apalagi yang sibuk terus melihat tabungannya terus gitu ya, takut berkurang. Tapi sedekahnya pelit sekali, gak ada bahagia, gak ada solusi, gak ada cerita orang pelit oleh Allah dimuliakan, enggak ada. Di dunia aja orang enak lihat yang pelit. Ini serius tadi, seperti kotak infak kan ada hanya bagian ngegeser-geser. Ada uangnya. Ini serius. Saudara mau bahagia? Bahagia itu jadi ahli takwa. Solusi itu jadi ahli takwa. Di antara cirinya adalah bahagia itu senang berinfak. Tapi kan saya mahasiswa, emang mahasiswa harus pelit? Makin sering diinfakkan, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Cobalah hadirin, keluarin terus, tolong orang. Walaupun kita perlu, tuh tadi dalilnya bisarra'i wad dharra, dalam lapang dan sempit. Jadi jangan sampai kita nyari bahagia dengan banyak tabungan. Enggak. Kita sibuk memperbanyak aset tapi pelit. Gak ada cerita bahagia itu. Si aset ya, dia jadi sumber penderitaan.
cicilannya nyesek ya kan, takut rusak, takut hilang. Ini serius hadirin. Kalau saya mendengar ribet, kalau Allah sudah memberitahukan berinfak, ya udah itu aja, bukan tabungan. Nggak ada perintahnya memperbanyak tabungan, nggak ada. Ayo mikir, saya ini uangnya sedikit, itu ada yang sempit juga ya. Jebet-jebet aja ada yang paling nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Saudara, kalau dalam keadaan banyak masalah, coba sedekah. Wah, saya nggak ada yang sedekah, jual aset apa aja, ya, jaket, sepatu, apa jual kalau ada lebihnya. Sedekahkan. Kalaupun nggak dengan uang, dengan barang. Kalau nggak dengan barang, dengan ilmu, sedekah. Ajarin orang, nggak dengan tenaga, nyapu di sini di masjid, beres-beres. Pokoknya mah harus berbuat kebaikan. Lihat aja nanti. Solusi itu nggak harus kepikir terus, hadirin. Nanti ada waktunya jalan. Yang kedua apa? Selanjutnya maaf, surat Ali Imran itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tuh kita mah marah terus merasa keren. Ya kan, wah jantan. Justru pemarah itu orang yang tidak akan bahagia. Pemarah itu orang yang lemah. Pemarah itu orang yang jauh dari ketakwaan, jauh dari pertolongan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu gampang marah, itu berarti gampang menderita dan gampang bermasalah. Ini SOP-nya nih. Kalau kita ingin bahagia, ingin jadi ahli takwa, ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kenapa jadi pada melongo gitu? Ya nggak tahu siapa yang pemarah ini. Tapi kalau makin gampang tersinggung, makin gampang jengkel, makin gampang marah, itu sama dengan jauh dari ketakwaan. Walaupun ilmu agamanya banyak, walaupun dia ngajinya bagus, walaupun nggak ada, karena memang bukan hanya ngaji yang bagus, tapi akhlak. Pertolongan Allah itu datang bagi ahli takwa, dan ciri ahli takwa selanjutnya adalah menahan amarah. 4 pilar berakhlakul karimah, kan salah satu pilarnya adalah la taghdab. Hadis yang lain la taghdab walakal jannah. Jadi kalau nggak punya target bisa mengendalikan amarah, ya sudah, nggak usah banyak cerita. Di mana-mana juga tidak bahagia, nggak bisa bahagia. Di rumah tangga pemarah marah lewat, itu mah horor ya kan. Masalah rumah tangga bukan masalah ekonomi, masalah tidak bisa mengendalikan amarah. Di kantor, di kampus, di jalan, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan amarah itu jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketakwaan, jauh dari pertolongan Allah. Harus punya program bisa mengendalikan amarah. 3, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Nggak ada kita jadi pembenci, pendendam kepada sesuatu yang tidak boleh dibenci. Kita benci hanya dengan yang dibenci Allah. Ke saudara gini mau ngapain sakit hati? Tapi dia menghina saya. Dia bukan menghina, dia mengatakan fakta ya. Coba kalau dihina orang kita bersabar atau bersyukur? Bersyukur dong hadirin. Karena penghinaan orang lebih cetek dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Kalau dibuka siapa kita, bandingkan dengan penghinaan orang, gak ada apa-apanya. Si itu tuh si banyak omong, nah itu bukan penghinaan, itu kenyataan ya. Untung dia cuma nyebut banyak omong, gak nyebut banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bisu. Kita kan banyak aib yang tidak diketahui orang. Benar? Benar atau benar? Makanya nggak ada cerita kita sakit hati di masjid sama jamaah, sakit hati apa-apaan ini mah nggak ada pelajarannya. Tapi beda macam, ya udah tinggal pelajari dua-duanya, nggak usah ribut.
pilih yang paling saudara yakini, hormati pilihan yang lain, dan nggak bisa maksa orang lain sesuai keinginan kita. Dan kita juga belum tentu diterima lagi, ya kan? Tadi di sini sholat kunut, saudara biasa nggak kunut, ya saudara tinggal ikut aja, ya kan? Kalau saudara tahu ilmunya, dan nggak berantem. Para ulama besar yang berantem itu kita. Udah ilmunya dikit, sotoy, jangan sotoy. Karena kurang ilmu dan lemah iman, lemah ilmu dan lemah jiwa yang bikin berantem tuh, ya. Udah pemaaf. Ini punya istri, maafkan istrimu gimana pun juga maafkan. Punya suami, bu, maafkan. Nggak ada yang sempurna. Itu perintah Allah loh, memaafkan kan. Wal 'afina 'anil nas. Paling takwa tuh nggak nyimpan benci, dendam kepada yang tidak layak untuk dibenci. Yang layak dibenci itu yang dibenci Allah, ya. Nggak ada sesama mukmin di sini sakit hati ngomong, nggak ada, ya sih ada kerjaan. Tapi dia meremehkan saya, ya udah nggak apa-apa. Bayangkan, saya ngucapin salam ke dia, tapi dia nggak jawab. Loh, mungkin nggak kedengaran, husnuzon perintahnya kan, mungkin kedengaran tapi sedang tidak fokus, mungkin sedang ada masalah. Kenapa kita nggak berbaik sangka kan? Kita nggak rugi udah ngucapin salam. Saya senyum sama dia, tapi dia nggak senyum ke saya. Kan bibir kita yang ini, kenapa mikirin bibir orang? Mungkin dia udah senyum, tapi standarnya beda, ya, yang kliknya di sini. Udahlah, kenapa ribet-ribet amat? Betul tidak? Makanya silakan periksa berapa umat Islam yang ada di dalam hati yang dibenci oleh saudara. Nah itu repot. Nah ada tuh, maaf, tapi dia pinjam uang, nggak ngembaliin. Ya dia kalau punya paling ngembaliin, dia nggak, justru dia jajan loh. Ya maafin aja. Daripada capek mikirin uang, untung kita bagian pinjemin, bukan bagian pinjem, ya kan? Coba kalau dirubah takdirnya, kita yang apes, betul tidak? Kalau udah ada rezeki kita juga ketemu kok. Kalau nggak, kenapa mikirin yang nggak ada? Ini mikirin yang ada. Enak kan? Daripada kita sebel ke setiap orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah kita nahan amarah, udah gitu kita maafkan, udah gitu kita berbuat baik. Nah itulah ahli takwa. Tahan marahnya, maafkan, berbuat baik. Jadi tuh bahagia tuh. Bedanya dengan kita marah-marah, udah gitu dendam, udah gitu berbuat jelek, apes. Gak ada perintahnya, itu hidup ngarang kayak gitu. Ibu-ibu bisa kedengaran nggak suaranya dari sini? Enggak ya, Bu? Bu? Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau dicuekin, diacuhkan, atau dinasihati dengan lemah lembut, jawab Bu. Dimarah mau tidak? Tidak. Dicuekin mau tidak? Tuh dengar Pak. Karena istri Bapak bukan seorang malaikat,